Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahibu JC di mana saja Anda berada, alhamdulillah saat ini saya sudah berada di kediaman Allah yarham almarhum Ustadz Mukhtar. Dan saat ini saya bertemu dengan putra dari almarhum, yaitu Ustadz Mahmudin, yang meneruskan perjuangan dakwah almarhum Allah yarham Ustadz Mukhtar. Kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari sosok almarhum Ustadz Mukhtar. Kita tanya kepada walad pertama, anak pertama dari beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Pemirsa Sahibu JC di mana saya berada, beliau ini adalah Ustadz Mahmudin, salah satu putra dari almarhum Allah yarham Ustadz Mukhtar. Beliau ini almarhum berwibawa dan berkarisma. Nah Ustadz, antum ini anak pertama ya? Ada berapa keluarga semuanya? Kakak beradik? Tiga ya. Almarhum meninggal di tahun berapa? Tahun 2019 pada tanggal 1 Agustus. 1 Agustus? Iya. Berarti kemarin udah 1 tahun ya, udah 1 tahun lebih nih ya. Ini kan September sekarang. Ya. Yang kita mau tanya, seperti apa sih sosok beliau nih almarhum Ustadz Mukhtar sebagai seorang ayah gitu ya, dan sebagai seorang ulama, ustadz yang mengayomi banyak umat. Kalau memang kita membicarakan tentang sosok beliau, memang apalagi orang tua yang telah ditinggal ya, tentunya ada rasa kembali kehilangan dan ingin mengingat-ingat kebaikan-kebaikan sosok beliau ya. Beliau sifat tegas, Orang yang tegas ya. tegas bukan berarti tegas dia membela yang salah, tegas dalam urusan agama. Pada saat azan di luar nggak mengerti. Jadi beliau kepengen saat azan tuh anak-anak semua ada di dalam ya. Ada di dalam, pergi ke masjid. Ketika anak-anaknya ada di rumah, beliau kepengen anak-anaknya sholat berjamaah di masjid. Saya ingin menanyakan, walaupun bagaimana, almarhum ini adalah seorang ayah sama seperti yang lainnya, gitu ya. Nah, namun yang kita tahu, beliau ini kalau di luar itu, saya juga beberapa kali bertemu dengan beliau. Ya, beliau ini sosok yang berwibawa, berkarisma, gitu ya. Dan saya ingin tanyakan kepada Ustadz, seperti apa sih seorang Ustadz Mukhtar ini menjadi ayah untuk anak-anaknya dalam pendidikan agama, pendidikan di rumah lah. Bagaimana beliau ini mendidik anak-anaknya? Dia sangat amat keras masalah agama. Dia nggak mau pada saat dia meninggal udah hilang gitu aja, nggak ada bekasnya ya. Nggak ada yang doain dia. Nggak ada yang jadi contoh pada saat dia meninggal. Ini loh bekas gua. Bahasa dia begitu. Ya, bahasa dia ya simpel aja, nggak dengan neko-neko orang, nggak macam-macam. Orangnya sederhana, apa adanya. Ya. Pesannya satu itu aja. Itu nggak mesti berilmu tinggi. Yang penting satu, akhlak lu sama adab lu. Udah itu dia. Lu akhlak lu ada, adab ada, insya Allah
lu di mana dihormatin orang. Kalau lu mau ada akhlak kamu ada tuh nggak ada artinya apa-apa di mata manusia. Itu pesan beliau itu. Dan beliau ini kan seorang manusia biasa ya, pasti pernah marah gitu ya kepada anak-anaknya atau keluarganya. Pernah nggak, dan seperti apa marahnya seorang beliau ini? Ya marah beliau satu, nggak pernah namanya sampai mukul, Nggak pernah ya? nggak pernah. Jangan mukul dia, itu enggak. Paling lihat anaknya, lihat di mata dia nggak pernah panggil, nasihatin, udah sana. Artinya almarhum ini nggak pernah menggunakan fisik untuk melampiaskan kemarahannya itu ya? Jadi ya pakai bahasa, ya. Pakai nasihat, pakai bahasa ya. Ya. Iya, iya, iya. Kalau pakai kekerasan timbul nanti kekerasan. Apapun masalah harus dimusyawarin, nggak mesti pakai kekerasan. Itu bahasa beliau. Dan yang saya tahu, beliau ini aktif dan sangat rajin hadir ke majelis-majelis ilmu gitu, dan hadir ke beberapa acara-acara yang bersifat organisasi gitu ya. Ada nggak anak-anaknya itu yang meneruskan beliau seperti itu? Alhamdulillah. Ya pesan, ya kita ingat-ingatnya pesan dia. Pada saat dia nggak ada, ya udah kita terusin di mana tempat dia silaturahminya. Udah. Jadi majelis ini, majelis sana, kesana, kesini, kesana, kesini. Jadi kita sabar satu-satu. Di musola sini, musola sana, teman ini, teman sana. Jadi kita sabar satu-satu. Berkira silaturahmi. Pesan beliau, jangan sampai putus silaturahmi. Itulah pesan beliau. Dan Sohib UJC di mana saja Anda berada, saya pernah beberapa kali jenguk beliau ketika beliau sakit ya. Beliau pernah nggak bangun ya, dalam jangka waktu yang lumayan lama gitu. Saya sempat jenguk beliau almarhum, dan saya nggak pernah tuh dengar beliau tuh mengeluh dengan penyakitnya. Sabarnya luar biasa, sabarnya luar biasa. Dan sabarnya beliau ini sabar orang yang tetap berwibawa, sabar orang yang tetap berkarismatik gitu. Nah, luar biasa nih beliau nih. Nah, Ustadz, waktu almarhum ini sakit gitu ya, saya kepengen tahu kondisi beliau itu pada waktu keseharian beliau, ibadahnya beliau seperti apa dalam kondisi beliau sakit. Pada dia sakit, ya tetap maksa buat jamaah. Jadi beliau tetap kepengen berjamaah, padahal udah nggak bisa jalan ya. Pada waktu itu udah nggak bisa bangun ya. Cuman ya kita kasih masukan, dan juga Tetap maksa untuk mau sholat berjamaah. apalagi subuh. Ya itu. Karena beliau termasuk orang yang aktif sholat berjamaah ya di musola. Ya, ya. Satu dia dua kurang lebih itu ngomongnya bahasa dia, nikmat makan gua lagi dicabut Allah. Itu bahasa dia udah, nikmat sehat gua lagi dicabut sama Allah. Udah ngomong macam-macam dia enggak ini enggak itu, udah ngomong gitu doang. Sakit apa Pak? Udah nikmat sehat gua lagi dicabut sama Allah, nikmat makan gua lagi dicabut sama Allah. Udah itu udah bahasa dia udah gitu. Saya itu udah biasa aja. Ya. Beruntung ya, seorang ustadz memiliki seorang ayah yang mendidik anaknya, walaupun dikatakan keras, tapi bukan berarti galak ya. Keras itu dalam hukum, Ya. seperti tentang ibadah sholat dan lain hal sebagainya. Dan tentunya apa yang sudah beliau berikan selama hidupnya
untuk anak-anaknya banyak manfaat. Banyak manfaat, dan baru sekarang kita merasakan itu. Saya Bu JC, di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita sudah banyak dapat hikmah pelajaran dari Ustadz Mahmudin, salah satu putra dari almarhum Ustadz Mukhtar, yang kalau saya ambil kesimpulan ya, bahwasanya beliau, sosok beliau almarhum Ustadz Mukhtar bukan hanya seorang yang berwibawa dan karismatik, tapi seorang ayah yang sangat amat bertanggung jawab penuh kepada anak-anaknya, terutama dalam pendidikan agama. Keras bukan berarti galak, karena sayangnya orang tua kepada anak-anaknya, terutama pada pendidikan agama, seperti mengenai sholat. Waktu semasa hidupnya almarhum kepengen anak-anaknya ketika mereka berada di rumah atau dimanapun diwajibkan ya, dan diharuskan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Dan banyak nasihat-nasihat dari beliau yang sampai saat ini anak-anaknya alhamdulillah bisa menjalankan itu semua. Yang terpenting ilmu tidak terlampau harus banyak, akan tetapi diamalkan. Dan yang terpenting ketika seseorang itu berilmu, maka yang harus dijunjung tinggi adalah nilai akhlaknya. Untuk apa ilmu banyak tapi kalau tidak berakhlak? Tentunya itu harus ada keseimbangan. Tapi alangkah sempurnanya ketika seseorang sudah berilmu, dia berakhlak pula. Mudah-mudahan apa yang kita ambil saat ini pelajaran dari sosok almarhum Ustadz Mukhtar yang berwibawa, berkarismatik, dan juga ternyata beliau seorang ayah yang sangat amat menyayangi putra-putri, dan bukan hanya tegas kepada umum, tapi ternyata tegas dan juga sangat amat keras di pendidikan agama untuk di keluarganya sendiri, khususnya kepada anak-anaknya. Sampai jumpa lagi dengan konten-konten Sohib UJC berikutnya. Insya Allah kita akan terus menggali lebih dalam tentang pengetahuan agama dengan ustadz-ustadz yang lainnya, dengan para guru-guru yang lainnya. Insya Allah ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mahmudin. Mudah-mudahan berkah selalu ya.